Shalom, ketemu lagi di Jodoh Rohani. Pada video ini kita akan bahas tentang communication skill. Buat yang lagi mau PDKT ataupun yang sudah jadian, sangatlah perlu skill satu ini, skill komunikasi. Tapi sebelum kita mulai, silahkan subscribe, karena subscribe ini akan mendorong kita untuk menyediakan konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke, salah satu kunci keberhasilan manusia di dalam kehidupannya adalah kemampuan untuk berkomunikasi. Tentunya komunikasi yang baik. Dalam kehidupan dunia kerja, dunia pertemanan, apalagi masa-masa PDKT, perlu kita berkomunikasi gimana cara kita berteman, gimana cara kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau nantinya bagi yang sudah melaksanakan pernikahan, kita semua butuh komunikasi yang baik dengan pasangan hidup kita. Komunikasi itu terdiri dari dua elemen penting, yaitu menyampaikan pesan dan menerima pesan. Hari ini kita akan bahas bersama-sama belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Perlu kita ketahui bahwa kemampuan kita untuk menerima pesan atau lebih umumnya disebut mendengar menentukan kualitas komunikasi kita. Tidak banyak orang memiliki kemampuan mendengar dengan baik. Bahkan kecondongan kita adalah lebih cepat untuk berbicara, lebih cepat bereaksi sebelum memahami seluruh isi pesan. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 19. Di sini Yakobus mengajarkan kita untuk menjadi pendengar dan pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi, kita perlu memiliki kemampuan mendengar yang baik. Apabila kita ingin bertumbuh dan menjadi lebih baik juga. Tentunya untuk menjadi pendengar yang baik, kita harus belajar mendengarkan sesuatu yang baik juga dan yang benar. Sesuatu yang baik dan benar itu berasal dari firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu menjadikan kita bertumbuh dalam iman. Dalam Roma 10 ayat 17 tertulis, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Amsal juga mengajarkan kepada kita dalam Amsal 18 ayat 15. Hati orang yang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Coba mengambil waktu untuk merenungkan apakah kita tipe orang yang cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, atau tipe orang yang lebih cepat berkata-kata daripada mendengar. Ada beberapa hal yang Alkitab ajarkan tentang hal mendengar. 1. Dengan belajar mendengar, kita dapat menguasai diri. Satu hal yang menjadi hambatan kita dalam mendengar adalah ego kita, yang dimana ego kita ingin didahulukan, ingin didengar ketimbang mendengar. Dengan belajar mendengar, kita akan jauh lebih dapat menguasai diri kita. Dan Tuhan pun berkata, orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Itu tertulis dalam Amsal 16 ayat 32. Yang kedua, dengan belajar mendengar, kita akan beroleh hikmat.
Setelah kita dapat menguasai diri, banyak sudut pandang yang dapat kita terima, sehingga itu dapat membantu kita untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan sekarang ataupun keputusan yang akan datang. Alkitab mengajarkan kita untuk cepat mendengar, bukan cepat berkata-kata. Karena dengan mendengar, kita akan lebih dalam menguasai, lebih dalam memahami kondisi, memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap langkah yang akan kita ambil, setiap langkah yang kita akan jalani menjadi lebih efektif. Ketiga, dengan belajar mendengar, membuatmu lebih diterima oleh sekitar. Setiap kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, bukan? Kita dipanggil untuk memberi damai Kristus bagi sekitar kita. Percaya atau tidak, orang yang memiliki kemampuan mendengar dengan baik akan lebih disukai di lingkungan sekitarnya. Karena hampir semua orang, semua teman ingin punya teman yang bisa mendengar cerita-cerita maupun keluh kesahnya. Dengan kata lain, dengan mudah diterima oleh sekitar kita, maka orang-orang yang di sekitar kita akan melihat terang di dalam dirimu, sehingga hidupmu bisa menjadi jalan keselamatan bagi sekelilingmu. Dan gak mustahil kalau orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa bertobat melalui dirimu. Tahukah kamu, untuk bisa mendengar kita butuh rasa aman dan gambar diri yang baik. Dalam Alkitab kita bisa ambil contoh cerita dari Saul dan Daud. Keduanya adalah raja yang besar, keduanya adalah raja yang diurapi. Banyak hal hebat yang mereka lakukan selama memerintah bangsa Israel. Tetapi kedua raja itu tidak luput dari kesalahan. Raja Saul jatuh dalam dosa pada saat dia berinisiatif memimpin upacara korban persembahan sebelum memulai perang. Sedangkan Daud berselingkuh dengan seorang istri dari tentaranya. Keduanya sama-sama memiliki kesalahan. Hal ini membuat mereka tidak luput dari teguran. Daud ditegur oleh Nabi Nathan, sedangkan Saul juga ditegur oleh Nabi Samuel. Perbedaan yang sangat mencolok, yaitu Saul tidak mau mendengarkan apa yang Samuel katakan. Hatinya penuh dengan amarah. Sedangkan Daud pada saat mendengar teguran itu, ia meresponinya dengan benar dan bertobat meminta ampun kepada Tuhan. Seringkali dalam hidup ini, mendengar adalah hal yang susah. Kita lebih ingin berbicara, bereaksi lebih cepat, ketimbang mendengarkan dahulu secara utuh maksud dari suatu pesan. Oke, mulai hari ini kita belajar untuk semua kita berubah menjadi pendengar yang baik. Maka percayalah suatu saat apa yang kita lakukan itu menjadi pendengar yang baik, maka hikmat serta tuntunan Tuhan akan lebih nyata dalam kehidupan kita. Sekian konten tentang komunikasi skill. Terima kasih yang udah subscribe. Kalian bisa like, share, dan komen apapun. Sampai jumpa di konten jodoh rohani berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.